Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuruddin waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa Maki Medial Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu tentang 3 amalan yang tidak akan terputus bagi pelakunya sampai dia meninggal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Sudah jelas dari hadis tersebut kita mengetahui bahwa dalam agama Islam terdapat 3 amalan yang tidak akan terputus pahalanya. Apakah kita sudah melakukan salah satu di antara amalan-amalan tersebut? Yang pertama adalah sedekah jariah. Dalam Al-Quran menyebutkan sedekah dengan istilah lain seperti siddiq, sodakoh, yang artinya bisa sebagai pemberian atau bisa juga diartikan sebagai qadrul hasanah, pinjaman yang baik. Dengan begitu orang yang melakukan sedekah pada hakikatnya merupakan orang yang sudah meminjamkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya Allah yang Maha Kaya pasti akan mengembalikan pinjaman tersebut, tentunya dengan pengembalian yang berlipat ganda. Sementara kata jariah yang artinya mengalir, dalam hal ini berarti pahalanya akan terus mengalir dan tidak akan terputus. Itulah mengapa sedekah jariah tersebut juga sebagai sedekah yang memiliki ganjaran dan pahala tanpa terputus. Seperti amalan yang disebut dengan wakaf, merupakan salah satu bentuk sedekah jariah. Karena selama harta wakaf masih dipergunakan, maka pahala akan terus mengalir kepada muwakif, yaitu orang yang mewakafkan. Harta benda yang diwakafkan itu dirawat, dikelola, dikembangkan, bahkan diproduktifkan oleh pengelolanya, yang disebut nazir, sehingga secara terus-menerus memberikan manfaat kepada sang muwakif, yaitu orang-orang yang mewakafkan hartanya di jalan Allah. Dan yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Seseorang yang memiliki ilmu dan menyebarkan ilmu yang dia punya kepada orang lain. Jika ilmu tersebut tersebar luas, maka pahalanya akan terus mengalir kepadanya. Yang mulanya mengajarkan kepadanya walaupun hanya 1 huruf ataupun 1 ayat. Seseorang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain kemudian diamalkan atau diajarkan lagi kepada orang lain, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya atau yang mengajarkannya, sekalipun orang yang mengajarkannya itu telah meninggal. Yang menerangkan mengenai ilmu pengetahuan yang bermanfaat ialah segala ilmu yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain dan dapat menambahkan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu adalah doa anak yang soleh. Disebutkan 2 keterangan ulama tentang makna dari anak yang soleh dalam hadis ini. Yang pertama adalah anak yang soleh adalah anak muslim yang menjalankan kewajibannya dan menjauhi segala larangannya. Dan yang kedua, maksud dari anak yang soleh adalah anak yang mukmin, yaitu anak yang beriman. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah hanya doa anak yang sampai kepada orang tua? Doa setiap muslim kepada muslim yang lainnya bisa sampai, meskipun dia telah berpisah alam. Yang satunya masih hidup, yang satunya sudah meninggal. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Hasyr ayat 10 yang berbunyi, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana
wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Yang artinya orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu muhajirin dan ansor, mereka berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhan kami, ampunkanlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Lalu, mengapa dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan anak soleh yang mendoakan orang tuanya? Ada dua penjelasan dalam hal ini. Pertama adalah tujuannya agar anak itu termotivasi, agar selalu mendoakan kedua orang tuanya. Dan yang kedua adalah bahwa semua amal anak bisa sampai ke orang tuanya sekalipun anak itu tidak mendoakannya. Sama sebagaimana sedekah jariah bisa mengalirkan pahala selama apa yang dia sedekahkan dimanfaatkan oleh orang lain, meskipun orang yang memanfaatkannya tidak pernah mendoakannya. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa Maki Media Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami dari Yayasan Amal Mata Hati sedang mempunyai program yaitu wakaf sejuta kebaikan, pembangunan pesantren Maki, lembaga bahasa Arab dan studi Islam gratis 100%. Bagi para pemirsa Maki Media Channel yang ingin ikut berkontribusi dan mewakafkan sebagian hartanya, bisa melalui Bank Syariah Indonesia bernomor rekening 7049662027, atau bisa juga melewati Bank Mandiri bernomor rekening 1310041220122, atau juga bisa men-scan kris yang ada di bawah sini, atau juga para pemirsa bisa mendatangi kantor sekretariat kami yang bertepatan di Ruko Madani Regensi nomor 24 Cijambe Ujung Berung, Bandung. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.